Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah al-munfaridi bil 'azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istihqaqi nu'til kamal al-munazzahi 'an syuraka'i wan nudhara'i wal amsal al-muqaddasi 'an simatil hudusi minat taghyir wal intiqali wal ittisali wal infisal alimul ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fima lahum min mahamidis sifati wa mahasinil khulal. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wattaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ahsanul qailin ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasira shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ansor yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita menginjak di hari ketiga di bulan Dzulhijjah ya, bulan Raya Bung atau bulan Kurban. Bagi yang terbiasa saum sudah mulai dari tanggal 1 ya hingga tanggal 9. Tanggal 9 itu hari Kamis yang akan datang. Berarti hari Jumatnya kita melaksanakan salat Idul Adha, kemudian kalau hari Jumat mungkin Jumatan dulu ya, setelah itu baru memotong hewan sembelihan. Baiklah, untuk khutbah Jumat kali ini Fakih tidak akan panjang lebar tentang hal yang berkaitan dengan Idul Kurban. Fakih ingin fokus ke masalah keinginan kita kepada qada dan kepada harga. Di dalam surah Al-Hadid disebutkan, tadi sudah dibacakan, artinya tiadalah bencana di bumi ini dan di diri kalian semua ialah fi kitabin min qabli an nabraha, tetapi itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz jauh sebelum kami melaksanakan terjadinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah adalah mudah. Sudah menjadi keyakinan kita bahwa di dunia ini segala sesuatu yang terjadi itu atas kudrat dan iradat Allah. Lalu bagaimana dengan yang terjadi pada diri kita sebagai manusia? Nah, kita fokusnya di situ. Berkaitan dengan takdir ini, yang akan terjadi pada manusia itu kemungkinan ada 6 kejadian. Ini akan Khotib ilustrasikan dengan sebuah cerita, karena kalau diterangkan secara bahasa itu sangat panjang lebar dan cukup waktunya. Jadi mohon diperhatikannya bahwa takdir manusia itu yang terjadi pada kita itu setidaknya ada 6 kejadian. Yang pertama, kita ambil contoh, ada seorang anak yang namanya itu Karma, dan orang tuanya non-Islam, orang tuanya bukan beragama Islam. Nah, jika Karma ini meninggal sebelum dewasa, sebelum akil balik, maka kelak di akhirat Karma ini akan masuk surga tanpa hisab, karena dia termasuk
Mukalaf. Demikian juga semua anak-anak orang muslim yang meninggal sebelum dewasa, mereka semua masuk surga tanpa hisab. Hanya bedanya kalau karma itu orang tuanya kan kafir. Di akhirat karma ini tidak bisa menolong orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak muslim. Kalau orang tuanya muslim di dunia ini, maka anak-anak orang muslim yang meninggal sebelum wafat di akhirat bisa menolong orang tuanya. Bahasa agama itu syafaatnya. Itu yang pertama. Bagaimana kalau karma ini berusia panjang, berumur panjang? Nah, jika karma ini berusia panjang, tidak meninggal sebelum kali mengalami masa yang panjang di dunia ini, kemungkinan keduanya dia akan mengikuti ortunya dari segi agamanya, lahir batin seperti kedua orang tuanya, bukan orang muslim. Jika meninggal dalam keadaan seperti itu, maka karma ini telah masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang ketiga, bagaimana jika si karma ini ketika dewasa itu lahirnya mengikuti ortunya, beragama bukan Islam, tetapi batinnya karena mungkin dia banyak temannya orang Islam, hidup di orang Islam, akhirnya dia menerima, meyakini bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai meninggal, maka di akhirat dia selamat. Karena di dunianya beriman, tapi di dunianya dihukumi orang kafir karena tidak ada tanda-tanda dia masuk Islam. Jadi yang tahu itu hanya Allah saja. Bisa saja orang itu begitu ya, kehidupannya sehari-hari seperti orang kafir, tapi batinnya meyakini tidak Tuhan selain Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kalau karma ini sudah tidak takut sama orang tua ya, dia masuk Islam misalnya, terang-terangan membaca dua kalimat syahadat yang keempat nih. Tetapi setelah membaca dua kalimat syahadat tersebut tidak lama dia mati, belum sempat berbuat dosa. Misalnya sehari setelah membaca dua kalimat syahadat besoknya meninggal misalnya. Nah, di akhirat dia masuk surga selamat. Di zaman Nabi pernah ada seorang pemuda yang mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi. Karena setelah itu ada kewajiban berperang, dia ikut bersama Nabi memerangi orang kafir dan ternyata dia meninggal. Kata Nabi, orang tersebut syahid masuk surga. Gitu ya. Yang kelima, bagaimana jika si karma ini masuk Islam, berumur panjang sampai tua misalnya, tetapi ngeluh, tidak mau belajar, belum belajar tauhid. Jika sampai tuanya tidak mau belajar juga, sholat sholat, haji, zakat, biasa, ikut-ikutan aja, dia tidak mau belajar ilmu. Maka ketika dia meninggal di akhirat, celaka dia masuk neraka. Tidak ada artinya dia masuk Islam itu, tidak ada artinya. Sama dengan kita. Kita juga demikian, dari kecil muslim nih, tapi ngeluh, sholat sholat, zakat, haji ya, ngeluh nggak ngaji, rajin ngaji, kealiran sesat, celaka yang lain. Sampai itu begitu, daerah celaka. Nah yang keenam, yang terbaik ya. Setelah dia masuk Islam, karena itu masuk Islam, dia tekun belajar. Terutama ilmu tauhid ya, karena itu yang jadi sebab penyelamat orang selamat ya, tauhid, akidah. Harus benar akidah itu. Tahu sifat-sifat Allah dan bisa menegakkan dalil, argumentasi. Karena kalau tahu sifat Allah wujud, tidak, tetapi tidak tahu dalilnya, tidak tahu argumentasinya, menurut para ulama dia tetap celaka di akhirat. Termasuk orang yang kafir dalam akidah tidak boleh, harus sampai makrifat dalam akidah itu. Tahu sifat-sifat Allah, bisa juga menegakkan dalil. Nah, itu harus dipelajari, ada ilmunya itu. Nah, ini cara yang terbaik
Bukan karena aja, kita juga sama orang Islam nih. Setelah kita Islam sejak lahir harusnya tahu ngaji, terutama itu tauhid, karena dia itu dasar-dasar Islam. Tauhid itu kalau tidak dipelajari, tidak dijaga, jadi dirawat bisa hilang itu. Sehingga dia harus dijaga. Pertama kali dijaga dengan apa? Dengan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya membentengi tauhid agar tetap beres tauhid ini, tetap kuat, tetap kokoh, tetap bersih. Masih belum kuat dengan sholat, ditambah dengan jamaah, bentengnya itu benteng kedua. Dengan saum benteng ketiga, dengan haji benteng keempat. Dengan budi bahasa yang baik, sopan santun itu benteng kelima. Dengan riyadhah misalnya selalu memperbanyak amal sunnah itu benteng ke-6, banyak benteng itu untuk menjaga tauhid. Sekarang kalau orang tidak bertauhid, dia sholat nggak jaga apa, dia zakat nggak jaga apa. Nah, balik dari ya, jangan sampai seperti itu. Semoga ini menjadi kesadaran bahwa kita di dunia ini ada kewajiban setelah masuk Islam itu sama seperti orang lah. Masuk sekolah kan ke SD, setelah masuk diterima, tidak mau belajar, nggak tahu, kena sanksi, bahkan mungkin di-layoff ya. Semoga ini jadi perhatian karena saya lihat kebanyakan masyarakat di kota itu gimana ya a priori terhadap ngaji itu ngaji tauhid. Padahal itu identitas yang itu di tauhidnya sebenarnya, di tauhidnya. Mungkin karena orang tuanya juga tidak ngaji, ke anak-anaknya jadi disuruh ngaji, disuruh. Tapi waktu kecil bisa dianggap, padahal justru gede wajib nanti ngaji gitu. Nah kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita merasa sekarang jadi orang tua, mungkin dulu orang tua kita bukan orang ngerti, kita tidak disuruh ngaji, kita sekarang harus hilang, nyari kesempatan untuk ngaji. Karena hartunya dari ngaji. Di dunia ini kita ribut sebenarnya. Dunia harus kita urus, akhirat harus kita urus sekaligus itu. Nggak bisa nanti kita udah meninggal baru urus akhirat, nggak bisa, harus sekarang. Di sini perlu kecerdasan, perlu kecerdasan membagi waktu. Dan sekarang menurut saya yang ajarkan tauhid yang lurus ya, kan tauhid itu macam-macam. Sehingga kata Nabi, umat Islam itu terbagi jadi 73. Punya guru di situ dan kita tidak memiliki aliran sesat banyak. Sekarang orang-orang Islam tapi sesat gitu. Sesat itu di apa? Di akidahnya, di tauhidnya. Karena Islam yang diterima akhirnya hanya satu jurusan, satu ajaran. Berbeda dengan itu namanya sesat. Jadi jika orang tua kita mungkin dulu bukan orang ngerti, kita tidak disuruh ngaji. Nah, sekarang kita harus menyadari diri lah. Kita harus belajar. Kemudian juga anak-anak kita disuruh belajar. Gitu. Terutama ilmu yang fardu ain. Yang fardu ain itu ada 4. Itu namanya ilmu hal. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih. Ya, itu sholat utama. Ketiga ilmu tajwid ya. Karena harus benar kita dalam sholat itu. Bacaannya harus benar. Sholat ilmu tajwid itu keempat ilmu akhlak, ilmu sopan santun. Kalau selain itu seperti ilmu tafsir, ilmu syarah ilmiah, ilmu bahasa itu fardu kifayah. Itu kan yang fardu ini. Semoga bisa dipahami ya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah Al-Fatahil Jawadil Mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sholata wa salaman wa barakatan nafuzu bihinna yawmal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru
bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum baina tasyata sufufi min iqamati shalah. Allahu akbar. Inna salati wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'adhartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Asyhadu wa asyhadu Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin.